Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memaparkan materi jurnal yang telah kami buat berdasarkan proposal yang telah kami buat sebelumnya. Ya, yang berjudul Upaya Peningkatan Minat Belajar Bahasa Indonesia melalui penerapan model pembelajaran bermain peran pada tema 4 subtema 3. Untuk pendahuluan atau latar belakang, sekolah merupakan sarana tempat terjadinya interaksi antara pengajar dengan peserta didik maupun guru dengan kelompok ke siswanya. Dalam hal ini, gurulah yang memiliki peran paling penting dalam melahirkan peserta didik yang berkualitas. Guru sangat berpengaruh dalam menentukan terjadinya proses belajar mengajar di sekolah. Jadi, bahan pembelajaran yang ia sampaikan akan dimengerti oleh para siswa, sehingga siswa mampu menangkap dan berpikir kritis tentang apa yang sudah dipelajari. Pada metode penelitian kali ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Dalam bahasa Inggris, penelitian tindakan kelas PTK disebut dengan istilah Classroom Action Research. Penelitian ini untuk mengetahui dan menangani masalah minat belajar siswa. Penelitian ini mempunyai arti suatu penelitian yang memerlukan tindakan untuk menanggulangi masalah dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan dalam kelas atau sekolah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, untuk subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD 2 Kedung Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 11 laki-laki dan 17 perempuan. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu saya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk observasi adalah metode pengumpulan data penelitian dengan melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti. Dengan demikian, yang dimaksud dengan observasi adalah suatu proses pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Nah, di sini saya mengobservasi di sekolah SDN 2 Kedung, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Dengan saya melihat kondisi siswanya itu bagaimana, kondisi sekolah, lingkungan sekolah itu bagaimana. Untuk selanjutnya ada pengumpulan data wawancara. Nah, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Nah, tidak hanya observasi, setelah observasi kita melakukan wawancara terhadap guru-guru di SD 2 Kedung tersebut. Nah, setelah melakukan observasi dan wawancara, selanjutnya melakukan dokumentasi. Nah, karena dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Untuk analisis datanya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif yang berbentuk deskriptif dan presentase. Jumlah anak yang mampu mencapai presentase, jumlah anak yang mampu mencapai indikator keberhasilan dibagi dengan jumlah anak yang diteliti dan dikalikan 100%. Maka diketahui presentasi dari tingkat keberhasilan tindakan. Hal tersebut dapat diketahui dengan rumusan P sama dengan 100% dan keterangannya P itu presentasi tingkat perubahan dan N nilai yang diperoleh, A itu jumlah anak. Sedangkan secara kualitatif menerangkan efektivitas anak dan guru yang diperoleh melalui observasi wawancara saat penelitian berlangsung. Untuk hasil dan pembahasan,
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan penerapan model pembelajaran role playing atau bisa disebut dengan model pembelajaran bermain peran, sudah menunjukkan sesuai dengan langkah-langkah yang direncanakan dalam pembelajaran. Dalam siklus pertama, siswa diberikan soal tes secara tertulis. Dari hasil tes tersebut dapat dilihat hanya 12 siswa yang mencapai ketentuan dalam belajar secara individu yang memperoleh skor nilai 42,85. Dan jika dilihat ketuntasan secara klasikal, pada siklus ini juga belum mencapai karena masih ada 16 siswa yang memperoleh skor nilai 57,14 atau bisa disebut dengan yang belum tuntas. Nah, adapun pada siklus yang kedua dapat dilihat hampir semua siswa mencapai ketuntasan secara klasikal dengan skor nilai 86,66 dan tidak tuntas dengan skor 13,33. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa terjadi peningkatan hasil belajar setelah penerapan model pembelajaran role playing. Berdasarkan analisis aktivitas guru, aktivitas siswa, minat belajar siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peningkatan minat hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan penerapan model pembelajaran role playing di kelas 4 SDN 2 Kedung, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran role playing pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SDN 2 Kedung pada siklus pertama belum mencapai ketuntasan, yaitu hanya 12 siswa yang mencapai ketuntasan belajar secara individu dengan skor nilai 42, sedangkan siswa yang tidak tuntas berjumlah 16 siswa dengan skor nilai 57,14. Sekian dan terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.